Karna berdiri di tengah perkemahan kubu Kurawa di medan perang Kurusetra. Karna mencium tanah medan perang Kurusetra sebagai penghormatan. Vrishasena melihat hal yang dilakukan oleh Karna. Vrishasena lalu bertanya mengapa ayahnya mencium tanah medan perang. Karna berkata bahwa gurunya Parasurama pernah melakukan meditasi dalam waktu yang lama di tanah suci ini. Vrishasena berkata bahwa tempat ini adalah medan pertempuran sekarang dan cocok untuk darah dan kemarahan musuh. Karna menjelaskan bahwa kemarahan adalah musuh setiap orang dan mereka harus bisa mengendalikannya dan menggunakannya kembali untuk kepentingan mereka. Vrishasena bertanya mengapa Karna tidak marah saat melihat Pandawa. Karna memberi nasihat kepada putranya bahwa semua musuh tidak semuanya harus ditangani dengan kemarahan. Di perkemahan pasukan kubu Pandawa, Pancali bertanya kepada Yudhistira, apakah Yudhistira telah memilih panglima perang untuk pasukannya? Yudhistira berkata bahwa Bima adalah panglima perang terbaik saat ini. Krishna tiba dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang dapat bertahan melawan Bhisma putra Gangga dan hanya Srikandi yang dapat menahannya. Srikandi datang dan mengatakan bahwa dalam perang ini, dia ada di pihak Pandawa. Duryudana melihat rencana perangnya dan berkata bahwa kubunya memiliki 9 pasukan dan Pandawa hanya memiliki 7 pasukan. Sangkuni berkata bahwa mereka harus memastikan kemenangan dengan mendapatkan Paman Nakula dan Sadewa yaitu Raja Madra yang merupakan kakak Ratu Madri di pihak mereka, dan hal itu akan sangat mudah karena Raja Madra adalah seorang raja penggemar wanita dan pecandu alkohol. Dan Sangkuni berniat menjebaknya untuk mengalihkan kesetiaannya. Nakula dan Sadewa sedang menunggu paman mereka yaitu Raja Madra dengan penuh semangat. Krishna berkata kepada mereka bahwa seorang pejuang tidak menunggu siapapun dan harus menjemput sendiri. Raja Madra sedang melakukan perjalanan ke Kurusetra dengan keretanya dan memerintahkan Kusir untuk mempercepat. Kusir berhenti dan mengatakan bahwa seseorang berdiri di depan kereta menghalangi jalan mereka. Raja Madra lalu turun dan melihat 2 wanita sedang berdiri menghalangi keretanya. Raja Madra menegur kedua wanita tersebut dan berkata bahwa dia harus segera menemui kedua keponakannya. 2 wanita tersebut mengatakan bahwa mereka datang atas perintah Basudewa untuk membuat Raja Madra rileks sebelum menghadiri perang. Raja Madra bersikeras berkata bahwa dia harus pergi sekarang. Wanita tersebut memegang tangan Raja Madra dan terus merayunya. Raja Madra akhirnya bersedia berjalan bersama mereka ke sebuah tenda dan bersenang-senang. Para Pandawa berkuda dan bergegas menjemput Raja Madra yang tengah berada di perjalanan. Setelah memuaskan dirinya sendiri dan menjadi sangat mabuk, Raja Madra berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepada Basudewa atas penyambutan ini. Basudewa Paundrak datang di depan Raja Madra. Raja Madra mengucap janji bahwa dia akan bertarung di sisinya. Duryudana lalu datang dan mengatakan bahwa Raja Madra akan berjuang di sisinya di perang kelak. Raja Madra mengatakan bahwa dia telah tertipu oleh Basudewa palsu. Duryudana berkata bahwa temannya ini adalah Basudewa Paundrak dan bukan Basudewa Krishna. Pandawa terkejut melihat kereta Raja Madra ada di depan perkemahan Kurawa dan segera memasuki tenda tersebut. Pandawa mendapati Raja Madra sedang di dalam tenda Kurawa dan bertanya kepada Raja Madra mengapa dia ada di sini. Raja Madra mengatakan bahwa Duryudana dan Paundrak telah menipunya sehingga dia berjanji untuk bertarung di pihak mereka. Pandawa menjadi marah dan mengeluarkan senjatanya. Basudewa Paundrak mengatakan Raja Madra telah berjanji padanya dan dia tidak bisa melanggar janji dan sumpah setianya. Pandawa serentak mengarahkan senjata mereka kepada Duryudana dan Sangkuni serta bonekanya Basudewa Paundrak. Duryudana dengan bangga berkata bahwa kekuatan pasukan mereka akan bertambah dengan kehadiran bala pasukan dari kerajaan Madra. Pandawa berkata bahwa mereka telah menipu Raja Madra agar bersumpah untuk berada di sisi Duryudana. Sangkuni mengatakan bahwa kubu mereka tidak melakukan trik apapun dan Raja Salya dari Madra memilih kubu Kurawa karena telah jatuh cinta pada nafsunya sendiri. Sangkuni terus memberikan pembelaan atas siasat liciknya. Krishna datang ke sana dan Sangkuni menjadi takut. Krishna mengatakan bahwa lagi-lagi Duryudana telah melakukan adharma dengan menipu Raja Madra. Sangkuni mengatakan bahwa apapun perkataan Krishna sekarang, Raja Madra tidak bisa melanggar janji setianya lagi. Raja Madra menyesal dan membenarkan perkataan Sangkuni bahwa dia tidak akan melanggar janjinya. Krishna dan Pandawa semua keluar dari tenda Kurawa dengan perasaan kecewa terhadap siasat Sangkuni.
Poundrak ikut keluar dan mulai meneriaki Krishna bahwa dia adalah penipu dan telah menipu semua orang. Krishna telah menggunakan namanya dan menikmati ketenarannya. Krishna berdiri diam mendengar penghinaan Poundrak. Poundrak bertanya mengapa Krishna tidak tersenyum hari ini dan terlihat sangat serius. Apakah Krishna takut padanya? Krishna berbalik dan berjalan menjauhi Poundrak. Poundrak marah dan memunculkan bola api. Poundrak menyerang Krishna dari belakang dengan api ajaibnya. Tepat ketika api akan menyentuh Krishna, Karna datang dan menghancurkannya dengan panahnya. Duryudana bertanya pada Karna mengapa dia memihak musuh dan melindungi mereka. Karna mengatakan bahwa Poundrak adalah seorang pengecut dan menyerang lawan dari belakang, seorang pejuang tidak pernah menyerang musuhnya dari belakang. Poundrak mulai berteriak kepada Karna bahwa status Karna hanyalah seorang putra kusir dan seharusnya tidak berani datang dan berkata hal tersebut di depannya. Krishna menghadapi Poundrak dan meminta Karna menurunkan emosinya. Poundrak meminta Krishna untuk segera mengembalikan cakra sudarshananya. Krishna berkata di depan Pandawa dan Kurawa bahwa dia akan memberikan apa yang diinginkan Poundrak dan Poundrak akan mendapatkan cakra sudarshana milik Krishna. Poundrak senang mendengarnya, sementara Sangkuni dan Duryudana menontonnya dengan tegang. Krishna memberitahu semua orang yang hadir bahwa dia akan memberi Poundrak apa yang dia inginkan. Krishna lalu mengeluarkan cakra sudarshananya. Terlihat raut wajah bahagia dari wajah Poundrak. Krishna meminta Poundrak agar bersiap untuk menanggung segala kekuatan dari cakra sudarshana. Poundrak tertawa bahwa dia akan menjadi pemilik cakra sudarshana dari Basudewa Krishna sekarang dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Poundrak mulai menghina Karna bahwa putra kusir itu akan mengetahui kekuatannya sekarang. Poundrak terus menghina Karna dan Krishna. Cakra sudarshana menjadi berat dan Poundrak mengatakan kepada Duryudana bahwa cakra sudarshana terus mendorongnya ke tanah. Poundrak terus memohon bantuan kepada Duryudana. Saat Duryudana berusaha maju untuk membantu, Sangkuni menghentikan usaha Duryudana. Poundrak terus tertindih ke tanah dan menghilang di telan bumi. Cakra sudarshana lalu kembali dan Krishna mendapatkan kembali cakra sudarshananya. Duryudana berteriak kepada Krishna bahwa dia telah menipu seperti biasa dan membunuh Poundrak. Krishna mengatakan Poundrak ingin menjadi seperti dia dan menikmati kekuasaan dan ketenaran, tetapi Poundrak lupa bahwa tidak semua orang dapat mengatasi kekuatan dan tanggung jawab yang besar. Di dalam kekuatan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar pula. Jika tidak mampu menangani kekuatan tersebut, maka kekuatan itu akan berbalik menyerang kepadanya. Dan hal itu mengakhiri nyawa Poundrak sendiri. Krishna mengumumkan bahwa besok mereka akan menetapkan aturan perang. Krishna dan kubu Pandawa kemudian meninggalkan kemah kubu Kurawa. Duryudana dengan marah mengambil obor dan membakar rancangan perang kubu Kurawa. Duryudana menuju Sangkuni untuk memarahinya. Sangkuni menjadi ketakutan dan berkata tidak. Duryudana mengatakan bahwa karena Sangkuni Poundrak akhirnya meninggal. Sangkuni mengatakan tidak akan ada kekalahan perang tanpa Poundrak. Tanpa Poundrak pun mereka bisa tetap menang dan mengatakan bahwa kematian Poundrak sudah ditulis oleh takdir sebelumnya. Sangkuni berkata bahwa besok dia akan membuat aturan perang yang menguntungkan pihak Kurawa dan tertawa. Pagi berikutnya, semua orang berkumpul untuk membuat aturan perang. Sangkuni memulai dengan dialognya yang panjang dan mengatakan bahwa dia akan membuat aturan disertai dengan persetujuan oleh kedua belah pihak. Krishna mengatakan bahwa seperti ketika seorang anak nakal dibuat untuk menjaga makanan, dia tidak akan mencuri makanan dan akan menjaganya dengan baik. Karena dia tahu akan diawasi, ada baiknya membiarkan Sangkuni yang menyiapkan aturan perang. Sangkuni terlihat jengkel dengan perkataan Krishna namun tetap memulai. Sangkuni mulai menawarkan aturan untuk perang yang akan terjadi. Sangkuni mulai menjelaskan peraturan perang yang harus ditaati kedua belah pihak. Yang pertama adalah mengenai awal dan selesainya peperangan. Raja Gandhara mengusulkan terbitnya matahari hingga senja sebagai saat peperangan dilaksanakan, ditandai dengan ditiupkan trompet sangkakala dari kedua kubu. Setelah pembahasan waktu perang, Raja Gandhara beralih ke etika dalam berperang, di mana kategori prajurit hanya akan bertarung dengan prajurit, begitu pula dengan panglima dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak sebelumnya di daerah Arya.
Basudewa Krishna menyahuti terkait usulan ini bahwa ketika dibenturkan dengan tradisi dan kebenaran, maka tidak akan ada perdebatan. Raja Sangkuni membenarkan apa yang dikatakan Basudewa dan menganggap semua setuju dengan hal ini. Pangeran Duryudana mengatakan bahwa semua anak Pandu akan mati di medan perang ini. Pangeran Duryudana berkata bahwa tanah Kurusetra ini akan kenyang dengan darah para Pandawa. Basudewa Krishna bertanya mengapa Pangeran Duryudana bersikap seolah-olah sudah tahu dengan hasil perang ini. Duryudana mengatakan dia akan menang karena dia memiliki Bhisma yang memiliki anugerah untuk memilih waktu kematiannya, karena yang memiliki banyak senjata astral bersamanya dan memiliki perisai yang tidak terkalahkan, serta Guru Drona yang sangat tangguh dan telah mengajar Pandawa dan Kurawa. Tiba-tiba datanglah Sri Kandi dan Pangeran Drestadyumna di antara para Pandawa dan Kurawa serta menyarankan agar Duryudana tidak boleh terlalu percaya diri dengan para kesatrianya. Sri Kandi berkata bahwa jawaban untuk Karna adalah Pangeran Arjuna. Untuk membunuh Guru Drona itu adalah takdir dari saudara Sri Kandi sendiri yaitu Pangeran Drestadyumna. Sedangkan untuk Bhisma yang agung, Sri Kandi berkata bahwa Bhisma telah berjanji padanya di kehidupannya yang lalu sebagai Dewi Amba, bahwa kapanpun dia menghadapinya di medan pertempuran, Bhisma tidak akan mengangkat senjatanya melawan Sri Kandi yang merupakan reinkarnasi Dewi Amba. Sangkuni bertanya kepada Sri Kandi mengenai perannya di dalam perang kali ini. Sri Kandi mengungkapkan bahwa dia telah ditunjuk sebagai Panglima untuk kubu Pandawa, yang artinya di hari pertama perang, Bhisma yang agung akan melucuti senjatanya dan dikalahkan. Sangkuni dan Duryudana terkejut mendengarnya. Sangkuni mengalihkan perhatian dengan meminta Sri Kandi dan Pangeran Drestadyumna untuk segera duduk dan ikut dalam perundingan mengenai etika perang yang masih berjalan. Kedua belah pihak bergantian memberikan tawaran aturan perang untuk dijalankan. Sangkuni kembali menjalankan siasatnya mengenai rancangan aturan perang. Sangkuni menjelaskan mengenai etika dalam berperang. Karena prajurit dan lainnya akan berperang sesuai kategorinya masing-masing, maka dirasa perlu untuk membicarakan juga mengenai orang-orang yang tidak boleh diserang. Yang tidak bisa diserang adalah orang-orang yang menyerah dan meminta perlindungan, orang yang sebagai pemberi obat tidak boleh diserang, begitu juga dengan perempuan, karena tidak boleh ada prajurit di pihak manapun yang boleh menyerang perempuan. Hal ini membuat pihak Pandawa terkejut terutama Sri Kandi. Raja Sangkuni mendekati Raja Yudhistira dengan tujuan untuk mendapatkan pembenaran atas pernyataannya bahwa perempuan tidak diizinkan mengikuti perang. Sri Kandi menggerutu bahwa dia telah membiarkan semua orang menyerang dirinya, namun mengapa dia tidak diizinkan berperang. Sangkuni berdalih bahwa apa yang dikatakannya adalah etika dan bukanlah masalah pribadi. Sangkuni berkata bahwa akhirnya semua peraturan telah ditetapkan dan meminta tanggapan Basudewa. Krishna menyetujui peraturan dan etika perang yang telah disetujui. Krishna dan Pandawa akhirnya meminta pamit dari sana. Sangkuni dan Duryudana tertawa bahagia bahwa siasat mereka berhasil untuk menghalau Sri Kandi memasuki medan perang untuk bisa menghabisi Bhisma. Di tepi sungai, Bhisma merenungi mengenai dendam Dewi Amba yang merupakan reinkarnasi Sri Kandi. Sri Kandi tiba-tiba datang menghampiri Panglima Perang Hastinapura tersebut. Kakak perempuan dari Drupadi itu membicarakan mengenai kesalahan-kesalahan Bhisma, ketamakan Bhisma hingga keegoisan Bhisma. Sri Kandi memaki-maki Bhisma seolah mendoakan agar Bhisma tetap hidup hingga medan Kurusetra ini dibanjiri oleh darah, dan pada akhirnya Bhisma menangis meneteskan darah. Bhisma dengan kebijakannya berkata bahwa Sri Kandi tidak diizinkan masuk ke dalam medan perang Kurusetra ini. Namun Sri Kandi meyakinkan bahwa dia akan masuk ke dalam medan perang ini untuk membunuh Bhisma dan mengobati dendam Dewi Amba. Dan Sri Kandi mengingatkan Bhisma bahwa pertempuran ini adalah kesalahan Bhisma, di mana ini adalah hasil dari kemarahan kakak dari perempuan yang menutup matanya dengan kain. Entah Bhisma menyadarinya atau tidak. Bhisma berkata bahwa dahulu Dewi Amba pernah berkata bahwa dia akan datang saat diri Bhisma sudah tua dan lelah. Putra Gangga tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah merasakan hal itu semua dan sekarang jiwanya ingin bebas. Sri Kandi membenarkan perkataan Bhisma dan berkata kelak di medan perang ini, Sri Kandi akan masuk dan menjadi alasan kematian Bhisma. Sri Kandi kemudian meninggalkan Bhisma. Di kemah Pandawa, Bima melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan barang. Bima merasa kecewa dengan berbagai ketidakadilan yang dikemukakan saat pembicaraan etika dan peraturan perang.
Yudhistira berusaha menenangkan Bima. Krishna berkata bahwa peraturan haruslah ditaati, tapi peraturan bisa berubah kapan saja. Krishna menyarankan Bima untuk menuju ke hutan ilusi, meminta bantuan putranya Gatotkaca untuk kelak bisa ikut hadir dalam peperangan Mahabharata. Bima berkata bahwa memanggil raksasa adalah sebuah pelanggaran. Krishna berkata bahwa bagaimanapun, Gatotkaca adalah keturunan dari Pandawa, dan memiliki hak untuk bergabung di dalam peperangan. Bima menyetujuinya dan berkata bahwa akan melakukan perintah Krishna. Di luar tenda, Bima pamit meminta izin kepada Krishna untuk berangkat memanggil putranya. Arjuna bertanya mengapa mereka memerlukan bantuan raksasa di perang kali ini. Arjuna percaya bahwa kemampuannya dan saudara-saudaranya cukup untuk memenangkan perang. Krishna menjelaskan bahwa kubu Kurawa memiliki para kesatria tangguh, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Karna adalah kesatria yang lebih unggul dari Arjuna. Krishna dan Arjuna melihat Karna yang tengah berlatih memanah. Beberapa batu dilempar ke udara dan Karna berhasil mengenai semua batu tersebut dengan panahnya. Karna menyapa Krishna dan segera pergi setelah saling bertatapan dengan Arjuna. Arjuna bertanya kepada Basudewa Krishna mengenai keunggulan Karna dibanding dirinya. Krishna lalu mulai bercerita mengenai kelebihan-kelebihan Karna. Bima tiba di hutan ilusi dengan kudanya. Bima merasakan bahwa ada seseorang yang mengawasinya dan segera turun dari kudanya. Sebuah suara menanyakan siapa Bima dan alasannya masuk ke hutan kediamannya. Bima meminta suara tersebut menunjukkan dirinya dan keluar dari tempat persembunyian kalau berani. Seorang sosok pemuda keluar dan berkata bahwa tugasnya adalah menjaga hutan ilusi dan bertanya beraninya masuk ke rumahnya tanpa izin. Pemuda tersebut memperkenalkan diri bernama Barbarika dan menanyakan siapa Bima. Bima berkata bahwa dia ke situ untuk menemui putranya yang merupakan salah satu keturunan raksasa. Barbarika tertawa mendengar perkataan Bima. Bima yang marah segera menyerang Barbarika, namun Barbarika cukup lincah dan berhasil menghindar. Perkelahian terjadi di antara keduanya. Barbarika unggul dan berhasil mengimbangi Bima bahkan mengalahkan Bima dalam segala hal. Bima terkejut bahwa ada seseorang yang bisa mengimbangi dan mengalahkan kekuatannya. Sebelum menjelaskan bahwa nama putranya adalah Gatotkaca, Barbarika memukuli Bima hingga pingsan. Barbarika lalu menggendong Bima untuk dibawa ke kediamannya. Arjuna bertanya pada Krishna bahwa dia menginginkan bukti mengapa Karna dianggap lebih unggul darinya. Krishna berkata bahwa dia akan membuktikannya dan membiarkan dia percaya dengan mata kepalanya. Arjuna bertanya bagaimana jika dia tidak percaya saat melihatnya. Krishna mengatakan jika tidak, maka Krishna tidak akan mengagungkan nama Karna lagi. Arjuna menyetujuinya. Dengan usapan telapak tangannya, Krishna mengubah dua gunung menjadi emas dan mengatakan kepada Arjuna bahwa emas dicari oleh seluruh masyarakat dan bagaimana jika dia mengatakan bahwa Arjuna memiliki hak atas gunung itu dan Arjuna harus membagikannya di antara penduduk desa dan tidak boleh meninggalkan apapun. Arjuna berkata bahwa dia sanggup menjalankan perintah Krishna. Arjuna lalu memanggil penduduk desa dan berkata bahwa dia akan mendistribusikan emas gunung tersebut di antara mereka secara merata dan mereka harus berdiri dalam antrian. Warga desa bahagia dan mulai meneriakkan nama Pangeran Arjuna. Putra Gatotkaca, Barbarika, menggendong Bima di pundaknya memasuki gua kediaman mereka. Gatotkaca bertanya siapa yang digendong putranya. Barbarika mengatakan bahwa tadi dia melawan seorang pria yang sangat arogan yang berpikir bahwa dia sangat unggul, tapi ternyata dia hanya membual. Barbarika lalu menjatuhkan manusia tersebut dan Gatotkaca terkejut melihat Bima. Gatotkaca memanggil nama ayahnya Bima. Barbarika bertanya siapa pria ini. Gatotkaca menegur Barbarika bahwa dia telah melukai kakeknya dan melakukan sebuah dosa besar. Bima akhirnya terbangun dari pingsannya. Gatotkaca memperkenalkan kepada Bima bahwa Barbarika adalah cucunya. Bima senang melihat cucunya dan mengatakan kepada Barbarika bahwa dia bangga memiliki cucu seperti dia yang mampu mengalahkannya. Gatotkaca lalu menanyakan alasan ayahnya datang ke sini.
Bima menceritakan tentang Mahabharata yang akan segera terjadi dan bertanya apakah mereka akan menemaninya dalam berperang. Barbarika mengatakan bahwa dia akan sangat bangga memperjuangkan kakeknya. Gatotkaca juga berkata bahwa dia akan dengan senang hati mengorbankan hidupnya untuk ayahnya. Bima mengatakan dia senang bahwa keluarganya setia bersamanya dan mereka pasti akan menang. Istri Gatotkaca bertanya kepada Barbarika apakah dia tidak takut menghadapi perang besar seperti itu. Barbarika mengatakan dia berasal dari klan prajurit dan bangga berjuang untuk keluarganya. Barbarika berjanji kepada ibunya bahwa dalam perang Mahabharata, dia akan berada dan membantu pihak yang lemah. Arjuna terus membagikan emas dan mulai merasa lelah membagikan emas tersebut. Arjuna memberitahu Krishna bahwa dia tidak dapat mendistribusikan begitu banyak emas sendirian. Krishna tersenyum dan mengatakan sekarang Arjuna harus berdiri diam dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Karna datang dan bertanya pada Krishna mengapa dia memanggilnya. Krishna berkata bahwa dia ingin Karna melakukan pekerjaan penting dan percaya hanya Karna yang bisa melakukannya. Karna tersenyum dan berkata dia beruntung mendengar dan mendapat perintah tersebut dari Krishna. Krishna menunjukkan gunung emas dan mengatakan dia telah memberikan gunung emas ini kepada Karna, dan ingin Karna membagikan seluruh gunung ini di antara penduduk desa. Karna mengatakan bahwa dia akan melakukannya sesuai keinginan Krishna. Karna lalu pergi ke penduduk desa dan meminta mereka untuk membagikan gunung emas di antara mereka sendiri secara merata. Arjuna terkejut mendengarnya. Karna kemudian menemui Krishna dan berkata bahwa tugasnya telah selesai dan pamit pergi. Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa Arjuna harus membagikan emas di antara penduduk desa, tetapi Arjuna sendiri tertarik kepada emas tersebut dan menganggap emas tersebut adalah miliknya hingga mendistribusikannya sendiri dan tidak berpikir siapa yang membutuhkan berapa banyak. Sedangkan untuk Karna, dia sama sekali tidak tertarik pada apapun dan melakukan pekerjaannya tanpa pamrih. Dia tidak merasa terikat kepada emas tersebut, dan meminta warga mengambil sesuai kebutuhannya, jadi Karna adalah seorang yang rela berkorban lebih besar. Karna terkenal dengan sebutan kesatria yang paling banyak beramal dan menyumbang. Arjuna terkejut dan kagum melihat pola pikir Karna. Krishna melanjutkan penjelasannya. Arjuna mengatakan bahwa dia mengerti apa yang Krishna maksudkan dan mengapa Krishna lebih menghargai Karna daripada dia. Krishna mengatakan bahwa Arjuna juga lebih disayanginya dan Krishna hanya ingin Arjuna melihat dan menghargai Karna seperti yang Krishna lihat. Krishna ingin Arjuna mengerti mengapa Karna dijuluki kesatria terhebat yang paling sering beramal dan berkorban. Arjuna berkata bahwa dia mengerti sekarang. Dewa Indra cemburu melihat pengorbanan dan amal Karna. Dewa Indra berkata bahwa sekarang dia akan mulai menunjukkan kepada dunia siapa Karna itu sebenarnya. Krishna memperingatkan Karna bahwa ujian besar sedang menunggunya dan Karna harus lebih berhati-hati. Karna berkata bahwa dia senang melihat perhatian Krishna kepadanya dan bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, dia akan sangat bahagia. Karna lalu menyapa Krishna dan berjalan sambil tersenyum. Krishna memberitahu Arjuna bahwa saudaranya Bima telah kembali dan Arjuna harus segera bertemu dengannya. Arjuna kemudian pergi menuju tenda. Setelah Arjuna pergi, Krishna meminta maaf kepada prajurit Barbarika atas apa yang akan segera terjadi. Arjuna memasuki tenda dan melihat Bima terluka serta sedang dioleskan obat untuk lukanya oleh para adiknya. Arjuna bertanya siapa yang berani melukainya. Barbarika mengatakan bahwa dialah yang melukai Bima. Arjuna marah melihat Barbarika. Barbarika lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah putra Gatotkaca yang bernama Barbarika. Arjuna senang mendengarnya. Bima mengatakan bahwa Barbarika sangat kuat, bahkan dirinya kalah dengan mudah melawannya. Bima memperkenalkan cucunya bahwa Barbarika adalah pejuang yang perkasa sekaligus pemanah yang luar biasa. Krishna masuk dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan seorang pejuang tangguh sekarang. Barbarika memberi hormat kepada Krishna dan berkata sudah lama dia mengagumi Krishna. Barbarika berkata bahwa dia bisa menghabisi semua musuhnya dan bertanya kepada para paman Pandawa kira-kira berapa lama waktu yang diperlukannya. Pandawa lama dalam berpikir dan menebak. Arjuna berkata bahwa Barbarika sanggup meratakan musuh dalam 3 hari, sedangkan Yudhishthira berkata dalam 1 hari. Barbarika mengatakan bahwa tebakan mereka salah,
Barbarika sanggup menghabisi semua musuhnya hanya dalam 10 menit dengan 3 panah khususnya. Krishna lalu meminta Barbarika untuk menunjukkan bukti. Dewa Indra cemburu melihat amal dan kemampuan Karna dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana menghancurkan harga dirinya. Dewa Surya muncul dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Dewa Indra menyakiti putranya. Indra tertawa dan mengatakan apa yang akan Karna lakukan jika seorang Brahmana muncul dan meminta perisai dan anting pelindungnya sebagai amal. Jika Karna menyumbangkannya, maka Karna akan kalah. Putranya Arjuna akan mampu membunuh Karna, dan jika Karna menolak, maka harga dirinya sebagai kesatria yang paling sering beramal akan hilang. Dewa Surya pergi dengan marah. Krishna membawa Barbarika ke dekat sebuah pohon dan memintanya untuk menghancurkan semua daun kering dari pohon ini dan tidak menyentuh daun hijau atau setengah kering. Barbarika berkata iya dan menyanggupi tantangan Krishna. Barbarika bisa melakukannya karena Dewi yang disembahnya telah memberinya anugerah bahwa dia pasti bisa menghancurkan targetnya dengan 3 panah ini. Krishna berkata bahwa Barbarika bisa melanjutkan kemampuan panahnya. Barbarika mengambil panah pertama, dan berkata dengan panah ini, target akan ditandai untuk dihancurkan. Anak panah berkeliling di sekitar pohon untuk menandai target Barbarika. Sehelai daun jatuh dan Basudewa sengaja menginjaknya. Arjuna melihat perbuatan Basudewa tersebut. Barbarika lalu mengambil panah kedua, dan berkata bahwa dengan panah ini, target yang tidak ditandai akan dilindungi. Barbarika kemudian mengeluarkan panah ketiga, dan berkata bahwa panah ini akan menghancurkan target yang ditandai oleh panah pertama dan tidak melukai target yang ditandai oleh panah kedua. Barbarika kemudian menembakkan panah ketiga dan membakar semua daun kering. Krishna mengatakan bahwa masih ada 1 daun tersisa. Barbarika mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena dewinya telah memberikannya anugerah untuk tidak pernah meleset dari target. Krishna berdiri di atas daun. Barbarika meminta Krishna untuk melepaskan kakinya dari daun, jika tidak panahnya akan menembaknya. Seorang dewi datang dan meminta Krishna untuk tidak menghancurkan anugerahnya. Krishna mengangkat kakinya dari daun kering dan panah Barbarika seketika membakar daun kering tersebut. Krishna berkata bahwa mulai sekarang, kaki Krishna inilah akan menjadi bagian terlemah dari tubuhnya dan akan menjadi alasan akhir hidupnya dalam bentuk manusia. Arjuna bertanya pada Krishna mengapa Krishna harus menginjak daun tersebut. Krishna mengatakan bahwa hal itu diperlukan dan apapun itu, pasti akan dia lakukan jika diperlukan. Krishna berkata bahwa memang benar ketiga anak panah Barbarika itu unik dan sangat mematikan. Bima bertanya apakah itu sebuah berita yang bagus. Krishna mengatakan bahwa untuk Dharma, hal itu adalah sebuah berita buruk. Peperangan ini adalah antara Dharma dan Adharma, namun Barbarika telah menjadi masalah bagi keduanya. Keikutsertaan Barbarika dalam perang Kurusetra hanya akan membawa kekacauan yang sangat besar, jadi akhirnya pasti dan Barbarika harus dibunuh. Krishna kemudian mengeluarkan cakra Sudarshananya. Semua Pandawa menjadi tegang. Bima berlari dan memohon kepada Krishna untuk tidak membunuh Barbarika selama dia masih hidup. Bima berkata bahwa cakra Sudarshana harus melintasi kepalanya untuk mencapai Barbarika. Krishna mengatakan bahwa ini adalah takdir dan Krishna harus mengakhiri hidup Barbarika. Arjuna ikut campur dan mengatakan bahwa pasti ada solusi yang lebih baik. Mereka bisa menjauhkan Barbarika dari medan perang. Gatotkaca juga berkata bahwa dia akan mengirim putranya dari sini dan memohon untuk tidak menghukum putranya. Krishna lalu menarik kembali cakra Sudarsananya. Semua Pandawa berterima kasih padanya. Barbarika kemudian memberitahu Gatotkaca bahwa dia harus ikut ambil bagian dalam perang. Gatotkaca memintanya untuk diam. Barbarika berkata bahwa dia adalah seorang pejuang dan akan memenangkan pertempuran atau gugur di dalamnya. Yudhistira berkata bahwa Kurawala yang akan dirugikan oleh kehadiran Barbarika dan bukan mereka.
jadi kenapa Krishna harus takut? Krishna berkata bahwa Barbarika tahu yang sebenarnya dan menyembunyikan sebuah fakta. Bima kembali berkata bahwa cucunya Barbarika akan bertarung di pihak Pandawa. Barbarika akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa dia telah berjanji kepada ibunya bahwa dia akan bertarung atas nama pihak yang lemah dan hampir kalah. Bima berkata bahwa kedua pihak yang berperang adalah antara Pandawa dan Kurawa yang saat ini diisi oleh para kesatria tangguh, jadi Barbarika akan berjuang untuk pihak Pandawa, karena Pandawa masuk ke dalam kubu yang lemah. Barbarika berkata bahwa hanya Kurawa yang akan dirugikan dan sebelum keluarganya dilukai, dia akan tetap berdiri tegak menghalangi Kurawa yang diunggulkan. Krishna menjelaskan bahwa saat ini Barbarika tidak melihat kebenaran yang akan terjadi. Barbarika tidak tahu apa yang akan terjadi jika Barbarika tetap mengambil bagian dalam perang. Krishna lalu menaruh jempol di dahi Barbarika untuk memperlihatkannya situasi perang, jika Barbarika terlibat. Barbarika melihat dirinya berdiri di antara pertempuran di depan Kurawa dan Krishna mengatakan pada awalnya Barbarika memang akan berada di pihak Pandawa. Tetapi saat situasi akan berubah, ketika banyak satria tangguh Kurawa yang akan mati, pihak Pandawa akan menjadi pihak yang kuat dan hampir menang sedangkan Kurawa akan menjadi pihak yang lemah. Dan sesuai janji Barbarika, dia harus memihak kepada pihak yang lemah. Barbarika akan menyerang Pandawa, sehingga akhir perangnya akan rusak. Barbarika akan terus berganti sisi keberpihakan, hingga akhirnya semuanya akan mati dan menyisakan hanya Barbarika saja. Barbarika melihat seluruh tentara Pandawa dan Kurawa mati dan menangis dengan keras. Krishna berkata bahwa ini adalah kebenaran dan akan terjadi jika Barbarika mengambil bagian dalam perang ini, akhir ini tidak bisa dihindari. Barbarika berkata bahwa sesuai tradisi, prajurit memilih perangnya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki hak ini? Krishna berkata bahwa perang memilih prajurit sebagai gantinya. Barbarika bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Krishna berkata bahwa Barbarika harus mengorbankan dirinya sendiri sebelum perang berlangsung agar Barbarika tidak ikut berpartisipasi dan menjalankan sumpahnya. Bima dan Arjuna dengan sedih berkata tidak. Barbarika mengatakan Krishna selalu berkata setiap manusia datang dengan moto dan tujuan hidup. Barbarika juga ingin menonton perang besar Mahabharata dan melihat Sri Krishna berpartisipasi di dalamnya. Krishna berjanji kepadanya bahwa Barbarika akan menonton perang tetapi tidak akan berpartisipasi dan hanya ada satu cara yang dia tahu. Barbarika mengatakan bahwa dia mengerti maksud Krishna. Barbarika lalu mengambil busur dan anak panahnya dan mengatakan bahwa dia mengorbankan kepalanya di kaki Dewa Krishna. Barbarika kemudian menembakkan panah saktinya sambil melantunkan syair pujian untuk Krishna. Panah kemudian jatuh dan memenggalnya dan kepala Barbarika jatuh di depan kaki Krishna. Krishna berdiri dengan sedih. Gatotkaca menangis di bahu Bima bahwa putranya ingin berpartisipasi dalam perang, tetapi mengorbankan dirinya sebelum itu. Krishna mengatakan bahwa keinginan Barbarika pasti akan terpenuhi. Krishna kemudian mengirim kepala Barbarika ke tebing yang berhadapan langsung dengan medan perang Kurusetra dan mengatakan bahwa kelak Barbarika adalah satu-satunya bukti terjadinya perang Dharma ini dan Barbarika akan didoakan sebagai pengikut Krishna yang menjadi saksi Mahabharata. Barbarika akan membantu siapapun yang meminta bantuan darinya. Barbarika akan dikenal sebagai orang yang berkorban untuk kemenangan Pandawa. Seluruh Pandawa memberi hormat kepada Barbarika.